PT Top Jaya Antariksa Elektronik yang terletak di Bekasi merupakan salah satu produsen terbesar produk kulkas di Indonesia sejak tahun 1982. Produk ini dikelola bersama oleh ekspatriat tenaga ahli lokal Toshiba terlatih dengan berinvestasi pada produksi lokal. PT Top Jaya Antariksa Elektronik yang semula memberikan kontribusi kepada pekerja lokal dan juga terus mentransfer baru pengetahuan dan teknologi untuk tenaga kerja Indonesia. PT yang beralamatkan Jalan Raya Bekasi, RT 6 RW 1 Ujung Menteng, Cakung, Kota Jakarta Timur, tiba-tiba sudah 1 semester ini tampak sepi. Tidak ada aktivitas dan tidak terlihat karyawan lagi bekerja di dalamnya. Mulai bulan Januari 2016 yang lalu, PT Top Jaya Antariksa Elektronik tersebut sudah tidak aktivitas produksi dengan dirumahkannya karyawan semenjak Februari yang lalu sampai hari ini di mana berita ini dimuat. Dalam berjalannya waktu, banyak karyawan yang tidak diberikan dan tidak sesuai dengan PKB yang ada, seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu karyawan PT Top Jaya Antariksa Elektronik yang kebetulan merupakan anggota Baporlem berikut ini. Dari mulai Januari sampai sekarang, perusahaan itu sudah menghentikan aktivitas untuk produksi. Awal-awalnya dari bulan Februari sampai sekarang, perusahaan memberi pengumuman kepada karyawan bahwasanya libur untuk tidak ada produksi. Dengan berjalannya waktu, PUK sudah mengadai pertemuan-pertemuan dengan pihak manajer HRD, manajer personalia. Tapi pertemuan-pertemuan itu tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh PUK. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu ada sebuah tuntutan. Yang pertama dituntut dari PUK selaku perwakilan dari anggota mengenai masalah gaji UMSP. Satu, kedua, kepastian sampai kapan kita ini karyawan diliburkan. Ketiga, masalah pensiun. Ada beberapa karyawan yang sudah pensiun tapi tidak diberikan uang pensiunnya. Keempat, iuran JHT dari mulai November sampai sekarang tidak disetorkan ke badan yang menerimanya. Kelima, uang koperasi yang harusnya sudah dipotong sama payroll dan diserahkan ke bendahara koperasi tidak dilakukan sampai saat ini. Nah, dengan tuntutan itu PUK selalu mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen, tapi hasilnya sama sekali tidak ada jawaban yang pasti, tidak ada jawaban yang jelas. Nah, dengan berjalannya waktu di bulan Mei itu karyawan sangat kecewa dengan pihak manajemen karena pembayaran gaji ada keterlambatan sampai 2 minggu. Tetapi pembayaran gaji itu dibayarkan walaupun dengan terlambat. Tapi kita menuntut juga bahwasanya kalau keterlambatan gaji itu ada biaya denda yang perhitungannya itu diatur di Undang-Undang Tenaga Kerja. Dengan berjalannya waktu di bulan Juni itu di bulan Juni kita selalu membuat surat untuk ngadain pertemuan-pertemuan yang sifatnya ingin menanyakan masalah tuntutan-tuntutan yang sudah diberikan oleh PUK ke pihak manajemen. Pada tanggal 16, PUK menyurati manajemen bahwasanya kita akan mengadakan aksi unjuk rasa ke kantor pusat untuk menuntut semua tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh PUK. Sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, pihak manajemen yang diwakili oleh owner dan kuasa hukumnya
ada etikat untuk menemukan PUK. Nah, pada saat itu ada pertemuan antara PUK, perangkat di atasnya PUK, DPC, dan dari pihak manajemen juga hadir juga, tim-tim manajemen yang manajemen itu menguasakan persoalan masalah yang ada di Topjaya ini kepada Pak John Paligi. Nah, di situ juga ada hadir owner kita yang bernama Bapak Erik Setiawan. Nah, dari hasil pertemuan itu ada sebuah kesepakatan notulen yang telah dibuat, bahwasanya Pak Erik sendiri bicara bahwa pabrik ini akan eksis kembali, tapi tidak menentukan kapan dan waktunya. Satu itu. Kedua, dia akan berjanji untuk pemberian gaji untuk di bulan berikutnya tidak ada keterlambatan. Tuh. Nah, tuntutan-tuntutan yang lainnya dia akan berusaha untuk menyelesaikan. Nah, dengan adanya perjanjian itu, PUK dan anggota harapannya sudah ada sedikit peluang yang sangat besar. Tapi di bulan berikutnya pihak manajemen dan owner mengingkari hasil dari kesepakatan itu. Salah satu hasil kesepakatan itu yang diingkari sama pihak owner dan manajemen dan Pak John Paligi selaku yang dikuasakan, kayak pembayaran THR yang sebenarnya sudah tertuang di PKB, bahwa THR itu bahwasanya diatur masa kerja yang 1 sampai 10 tahun itu akan diberikan 1 bulan gaji, dan yang 10 tahun ke atas itu diberikan 2 bulan gaji. Itu sudah tertuang di dalam PKB. Pada kenyataannya THR itu diberikan sama pihak manajemen di pukul rata 1 bulan gaji tanpa ada perundingan resmi antara pihak manajemen yang diwakilkan oleh Pak John dengan PUK. Di bulan berikutnya, gaji bulan Juni itu karyawan dibuat kecewa dengan pembayaran gaji di bulan Juni dibayarkan 2 kali pembayaran. Pembayaran pertama dia menjanjikan tanggal 14 bulan Juli. Nah, pembayaran kedua akan dibayarkan paling lambat tanggal 21 Juli. Nah, di sini ke karyawan dan PUK merasakan kecewa juga karena apa yang sudah dijanjikan pembayaran gaji untuk pembayaran gaji bulan Juni itu tanggal 14 ternyata meleset. Pembayaran gaji bulan Juni itu dibayarkan tanggal 15 bulan Juli. Pada di bulan April itu ada pertemuan antara pihak PUK dan pihak manajemen yang diwakilkan beberapa tim manajemen, dan di situ juga ada orang yang dikuasakan oleh owner kita Pak Erik, bahwasanya dia sudah memberikan ucapan kalau untuk gaji itu penyesuaian akan diberikan di bulan Mei. Tetapi PUK menuntut kita di bulan Januari itu sudah ada penyesuaian. Perangkat DPC dalam kasus permasalahan yang ada di Topjaya, pada awalnya PUK itu membuat surat sebatas untuk mendampingi. Nah, pada waktu pertemuan antara owner dan kuasa hukumnya itu, DPC di situ juga hadir. Yang dihadirkan Ketua DPC Pak Surya Sanjaya dan tim-timnya Pak Endang, Pak Arifin, Pak Tarmiji. Kapasitas DPC di situ hanya sebagai pendamping karena dari PUK itu membuat surat hanya sebatas pendamping. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan permasalahan-permasalahan yang ternyata lebih intens harus lebih ditangani, akhirnya PUK Topjaya Antarex Elektronik membuat surat kuasa kepada DPC supaya permasalahan ini lebih dilakukan lebih serius dan lebih maksimal lagi dengan adanya surat yang dibikin PUK surat kuasa. Tim media FSP LM SPSI melaporkan.